Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Ya, dan inilah yang menjadi sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi oleh orang musyrikin. Ini sebab beliau diusir dari kaumnya. Kenapa? Ketika beliau berusaha untuk menyatukan kaum manusia pada waktu itu di atas satu akidah, di atas satu jalan. Sebelum Rasulullah menyeru kepada akidah yang lurus ini, kepada tauhid ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dipercaya oleh orang-orang kufar Quraisy. Bahkan dalam masalah-masalah besar Rasulullah dipercayakan untuk mengurusi urusan mereka. Ya, yang mungkin sebagiannya sudah pernah saya sampaikan. Ya, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tepatnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ketika itu terjadi kerusakan di Ka'bah. Terjadi kerusakan. Kerusakan yang pertama disebabkan banjir besar pada waktu itu. Banjir besar di kota Mekah. Dan sebab yang kedua, ada seorang wanita yang hendak membakar Ka'bah. Ya, sehingga salah seorang dari pembesar penduduk kota Mekah pada waktu itu dia berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah dan kemudian membangun dari awal. Membangun dari awalnya. Iya. Di awalnya orang-orang penduduk kota Mekah satupun tidak ada yang membantu dia. Ya, tidak ada satupun yang membantu dia. Sampai keesokan harinya dia masih selamat baru mereka bantu. Iya. Dan termasuk di antara orang yang membantu pada waktu itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki kabilah-kabilah yang sangat banyak. Suku-suku yang sangat banyak di kota Mekah pada waktu itu. Iya. Dan bersama dengan itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka sepakat pada waktu itu untuk membangun Ka'bah dari uang yang paling halal. Membangun Ka'bah dari uang yang paling halal. Tidak boleh membangun kita tidak menggunakan uang yang syubhat, apalagi uang yang haram untuk memperbaiki Ka'bah. Ini kesepakatan mereka. Luar biasa ya. Ini zaman jahiliyah. Belum datang zaman kenabian, belum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sangat memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Karena mereka juga mengaku diri mereka sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Mereka juga mengaku bahwasannya diri mereka pembawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ini sangat dijaga oleh mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah, ya, karena mereka kehabisan bekal uang yang halal, sehingga beberapa tempat Ka'bah atau dikenal dengan Hijr Ismail itu asalnya rapat dengan Ka'bah. Karena mereka kehabisan bekal sehingga Hijr Ismail itu agak menjolor keluar. Karena kehabisan bekal. Iya. Dan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah, Ka'bah itu ada dua pintu. Satu pintu dari pintu yang sekarang ini dan satu pintu di sebelahnya. Satu pintu di sebelahnya. Nah, pada waktu itu diperbaiki pintu hanya berapa? Hanya satu saja. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kalau seandainya aku tidak takutkan fitnah, maka aku akan menjadikan pintu Ka'bah menjadi dua pintu sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah tidak memperbaikinya, tetap dengan satu pintu. Kemudian di zamannya Abdullah bin Zubair, seorang imam tabi'in, ya, dia mengembalikan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Berapa pintu? Dua pintu. Diperbaiki oleh dia, oleh Imam Abdullah bin Zubair. Kemudian di pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, gubernur pada waktu itu, dia mengembalikan pintu Ka'bah seperti awal yang diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu pintu, dan sampai hari ini pintu Ka'bah berapa? Satu. Yang asalnya berapa? Dua. Iya. Kita kembali kepada cerita yang saya sebutkan tadi. Iya. Dengan beraneka ragam suku-suku yang ada di kota Mekah pada waktu itu, mereka bersepakat untuk membangun Ka'bah dari sisinya masing-masing. 4 sisi Ka'bah dibangun. Iya. Kemudian ketika hendak meletakkan Hajar Aswad, semua dari suku-suku tersebut mereka berharap mereka menganggap diri mereka lah yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut.
hingga waktu itu akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Mereka sudah siap dengan pedang-pedang mereka untuk saling membunuh karena tidak ada jalan keluar. Akhirnya salah seorang pembesar kota Mekah pada waktu itu berinisiatif menyerahkan urusan ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan kepada Rasulullah. Iya, ini belum diangkat sebagai rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk diambil sepotong kain yang setiap suku-suku kabilah tersebut memegang 4 sisi kain tersebut, dan kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama dengan mereka mendorong dan meletakkan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Terjadilah perdamaian. Syahidnya yang ingin saya sampaikan, inti yang ingin saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dipercayai oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Namun ketika beliau diangkat sebagai rasul dan mulai mengajak untuk menyatukan kaum muslimin menyatukan manusia di atas akidah yang benar, menyatukan di atas tauhid, menyatukan di atas agama yang satu. Dan Rasulullah mulai mengkritik pembesar-pembesar kufar Quraisy pada waktu itu. Mulailah mereka berbalik 180 derajat, yang Rasulullah tadi dikenal sebagai Al-Amin, sampai-sampai mereka mengatakan kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan akan keluar unta dari gunung ini, kami akan percaya. Kami percaya karena dia orang yang jujur. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berbicara tentang akidah mereka, sudah mengkritisi apa yang mereka lakukan, sudah membicarakan tentang keyakinan mereka dan mengajak untuk beribadah kepada Allah, sehingga ini sesuatu yang menyelisih hawa nafsu mereka, mulailah mereka melakopi Nabi dengan lakop-lakop yang jelek. Mulai dilakopi Nabi SAW sebagai orang yang gila, membawa perpecahan, membawa agama baru, dan seterusnya, sampai kepada titik Rasulullah SAW diusir dari negeri beliau.